Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Isfenti Sadalia SEME. Saya akan membahas tentang konsep dan teori kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Analisa kinerja keuangan adalah aktivitas untuk menilai kondisi keuangan dan juga pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan juga penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Di dalam analisa kinerja keuangan ada 4, yaitu yang pertama gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga net interest margin, dan juga yang keempat adalah metode Camel. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu yang dimulai dari gross profit margin. Gross profit margin adalah perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Gross profit margin bermanfaat untuk menunjukkan efisiensi produk dari perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk mencari gross profit margin, kita harus membagi laba kotor dengan penjualan. Untuk mendapatkan laba kotor, kita mengurangi penjualan dengan beban pokok penjualan. Setelah mendapatkan laba kotor, baru dapat membandingkannya dengan penjualan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik karena itu menunjukkan bahwa emiten mampu melakukan manajemen yang baik dalam meminimalkan beban. Selanjutnya, yang kedua yaitu net profit margin. Net profit margin adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Dan profit margin biasa digunakan untuk mengukur seberapa efisien manajemen mengelola perusahaannya. Untuk mendapatkan net profit margin, kita harus membandingkan laba bersih dengan penjualan. Laba bersih dan penjualan dapat kita lihat pada laporan laba rugi. Selanjutnya yang ketiga adalah net interest margin. Net interest margin adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam hal pengelolaan aktiva produktif, sehingga bisa menghasilkan laba bersih. Semakin besar rasio, maka semakin meningkatnya pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola oleh bank, sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil. Kemudian yang terakhir adalah metode analisis Camel. Metode ini bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 aspek, yaitu capital atau modal, aset, quality atau kualitas aktiva, manajemen atau manajemen, earning atau pendapatan, dan yang terakhir adalah liquidity atau likuiditas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berhubungan dengan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Financial Performance and Corporate Social Responsibility Empirical Evidence from Taiwan. Ini adalah contoh jurnalnya. Selanjutnya saya langsung saja untuk menjelaskan review jurnal yang pertama yang berjudul Financial Performance and Corporate Social Responsibility Empirical Evidence from Taiwan, atau kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan bukti empiris dari Taiwan. Jurnal penerbit yaitu Asia Pacific Management Review atau Elsevier, volume 24 tahun 2019 halaman 61 sampai 71. Untuk penulis atau peneliti yaitu Lin Lin, Phil Siahung, D.Y. Chow, dan Christine Lau. Untuk URL jurnal sudah terlampir. Selanjutnya, literatur review. Studi menunjukkan bahwa CSR menambah nilai kinerja pasar perusahaan. Salah satu cara untuk melihat kinerja saham perusahaan CSR adalah dengan memeriksa kinerja reksadana yang bertanggung jawab secara sosial. Reksadana yang bertanggung jawab secara sosial adalah reksadana yang dibuat oleh sekuritas investor yang melibatkan perusahaan yang mereka yakini berkomitmen secara sosial kegiatan yang bertanggung jawab yang akan menghasilkan pengembalian kompetitif. Beberapa studi menunjukkan bahwa intensitas screening CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Galema, Platinga, dan Scholtes pada tahun 2008 menemukan bahwa skor hubungan karyawan menghasilkan yang signifikan efek positif pada kelebihan pengembalian. Kemp dan Otsop pada tahun 2007 menggunakan peringkat investasi yang bertanggung jawab sosial atau SRI dari KLD Research and Analysis untuk membandingkan portofolio saham dengan peringkat SRI tinggi dan rendah, menemukan bahwa portofolio peringkat yang lebih tinggi berkinerja lebih baik daripada portofolio peringkat yang lebih rendah. Untuk summary, literatur menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu cara secara empiris mengeksplorasi praktik CSR di negara barat atau timur adalah untuk memeriksa bagaimana anak perusahaan dari perusahaan multinasional menyelaraskan pendekatan CSR dari perusahaan orang tua mereka dengan praktik lokal di pasar negara berkembang.
Penelitian ini menggunakan data yang disediakan oleh CSR Hub, meneliti pengaruh dimensi CSR pada kinerja keuangan perusahaan di Taiwan. Studi saat ini berfokus pada hubungan antara keuangan dimensi kinerja dan CSR. 3 kinerja keuangan langkah-langkah yang digunakan termasuk pengembalian kelebihan stok, book to market ratio, and Tobin skew. Di sini saya mereview 5 jurnal. Dan ini merupakan jurnal asli dari jurnal yang sudah saya review. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih.